Turki sebelumnya sejak tahun 1453 hampir menguasai seluruh wilayah di Eropa bagian tengah, sampai sepanjang bagian selatan, Afrika bagian barat, dan semenanjung Balkan yang tepatnya di Eropa Timur. Turki sejak awal berbentuk kekaisaran dengan nama Kekaisaran Turki Utsmani. Orang Eropa menyebutnya dengan Turki Ottoman Empire. Kekuasaan yang begitu luas ini tiba-tiba hilang pada abad ke-20, sehingga Turki mendapatkan the sick man of Europe, atau orang sakit dari Eropa, karena daerah kekuasaannya lama-lama bisa memecahkan diri. Karena dalam Turki kejadian perubahan yang besar-besaran, sistem kekhalifahan di Turki Utsmani ini sudah ingin ditinggalkan. Faktor-faktornya adalah banyak daerah yang ingin melepaskan diri, Pan-Slavia Raya, dan juga kewisteran, keikutsertaan Turki pada blok yang kalah perang yaitu Triple Alliance, yaitu bersama Jerman dan Austria-Hungaria. Bangsa yang besar atau kekuasaan yang besar akhirnya ditinggalkan oleh daerah taklukannya dan kemudian mendapatkan perlawanan dari Rusia dan kemudian dari bangsa semenanjung Balkan, Pan-Slavia Raya, dan yang dari dalam sendiri ada gerakan yang disebut dengan Gerakan Turki Muda. Gerakan tersebut menginginkan gerakan yang besar-besaran terhadap Kekaisaran Turki yang mulai lemah akibat kekalahan Perang Dunia ke-1, di mana mereka harus melakukan perjanjian dengan bangsa yang menang perang dengan Prancis, Inggris, dan Triple Entente, yaitu perjanjian Sèvres. Dalam perjanjian Sèvres, Turki kehilangan banyak wilayahnya, bahkan Turki mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat, dan kemudian krisis politik di mana Kekaisaran Turki Utsmani tidak lagi dipercaya oleh kebanyakan rakyat Turki. Gerakan yang dipimpin oleh Anwar Bey dan Mustafa Kemal Pasha ini, mereka adalah orang-orang yang kecewa terhadap sistem kekhalifahan ini dan ingin melakukan perubahan Perang Dunia Pertama, membuat Turki kalah. Mustafa Kemal Pasha, seorang veteran Perang Dunia ke-1, melihat bahwa Turki sudah saatnya diremajakan kembali. Sistem kekhalifahan ini sudah tidak diterima lagi di era modern. Dari semangat tersebut, Mustafa Kemal Pasha mencoba merombak secara besar-besaran pemerintahan yang ada di Turki. Hampir mirip dengan yang dilakukan Meiji dengan restorasi. Mustafa Kemal Pasha mencoba melakukan modernisasi Turki, tetapi sifatnya westernisasi, bukan restorasi. Ketika Mustafa Kemal Pasha melihat kemajuan bangsa barat, kemudian ingin mengadopsinya di Turki. Gerakan Turki Muda ini merubah sistem kekhalifahan menjadi republik, seperti halnya yang berlaku di dunia barat. Pada tahun 1920-an, Mustafa Kemal Pasha berhasil menguasai pemerintahan. Pada awal mulanya dia berhasil merebut parlemen yang nantinya akan meruntuhkan kekuasaan monarki absolut kekhalifahan Turki Utsmani. Setelah dia meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani, Mustafa Kemal Pasha melakukan perubahan total. Pada tahun 1924,
di mana dia melakukan pembuatan undang-undang baru, sistem negara yang baru dan kehidupan berpola barat. Pada tahun 1924, Turki yang tadinya menguasai sistem politik secara monarki kemudian dirubah menjadi sistem republik dengan demokrasi sebagai penekanannya. Dalam sistem ekonomi, Mustafa Kemal Pasha memperkenalkan sistem etatisme di mana negara melakukan monopoli. Monopoli ini untuk memulihkan keadaan ekonomi yang krisis. Sejak tahun 1924, Republik Turki yang terwesternisasi ini telah lahir menggantikan Kekaisaran Turki Utsmani.